Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Riun, NIM saya 515220025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya pilih. Nah, jurnal yang saya pilih ini berjudul Perencanaan Pengisi Daya Sederhana Memanfaatkan Dinamo Sepeda. Oke, kita langsung ke latar belakangnya, mengapa penelitian jurnal ini dibentuk. Nah, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini kata-kata tersebut keluar dari kata penemu yang bernama James Prescott Joule. Nah, aplikasi hukum kekayaan energi ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, salah satunya dinamo sepeda yang merupakan mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetis. Nah, pada sepeda, alat ini memanfaatkan putaran roda sepeda untuk menghasilkan listrik yang akan menyuplai beban berupa lampu. Nah, pada saat berputar, dengan kecepatan ratingnya, tegangan yang dihasilkan dinamo adalah 13-14 volt. Nah, dengan nilai tegangan itu, maka beban berupa lampu itu akan menyala pada ketika mencapai 12 volt. Nah, tujuan mengapa eh, penelitian jurnal ini dibentuk, yaitu alasannya eh, karena untuk memperoleh kajian tentang pemanfaatan sebuah sistem generator dinamo untuk pengisian daya pada mobile Android. Oke, kita langsung masuk ke bab 2, yaitu tentang landasan teori. Nah, landasan teori ini dibagi menjadi 9. Yang pertama itu listrik. Nah, listrik merupakan salah satu bentuk tenaga yang tidak bisa dilihat, tapi pengaruhnya itu bisa dalam bentuk panas, magnet, ataupun reaksi kimia. Nah, pengaruh tersebut dipakai oleh alat-alat listrik kita sehari-hari untuk memberi kita sesuatu, seperti cahaya, panas, gerak, baterai, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu tegangan. Nah, tegangan listrik merupakan perbedaan potensial listrik antara antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Secara definisi, tegangan listrik ini menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat tegangan rendah menuju tempat yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita ke arus listrik. Nah, arus listrik ini merupakan mengalir elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron yang tidak sama. Nah, satuan dari arus listrik ini yaitu ampere. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu sepeda. Nah, sepeda ini merupakan kendaraan beroda dua ataupun beroda tiga. Nah, pada umumnya sepeda ini memiliki setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang gunanya untuk menggerakkan sepeda tersebut menggunakan kaki manusia. Selanjutnya yaitu dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang dinamo searah ataupun bolak-balik. Nah, prinsip kerja dinamo ini sama seperti generator, yang dimana memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Nah, bagian dinamo yang berputar disebut rotor, sedangkan yang tidak berputar itu disebut stator. Dinamo sepeda intinya merupakan sebuah magnet yang berputar dan sebuah kumparan tetap apabila roda sepeda diputar dan dinamo akan berputar sehingga roda akan memutar magnet. Nah, biasanya dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt dan menghasilkan arus sekitar 450 mA. Dan dinamo ini terdiri atas banyak kumparan gulungan kawat dinamo yang dapat berotasi pada sebuah medan magnet. Nah, gaya gerak listrik pada dinamo menyebabkan rotasi di dalam gulungan sehingga arus listrik keluar dari sebuah generator. Oke, yang selanjutnya yaitu rektivier. Nah, rektivier ini merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi menyarahkan tegangan AC menjadi DC. Nah, penyarah gelombang ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh.
Selanjutnya tentang regulator. Nah, regulator ini merupakan rangkaian elektronika yang fungsinya itu untuk membatasi tegangan arus listrik agar tidak melebihi tegangan yang diinginkan. Nah, kinerja peralatan bisa tidak maksimal akibat tegangan arus listrik yang tidak stabil, entah itu karena terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan rusaknya alat ini. Selanjutnya tentang penguat arus. Nah, jenis penguat arus yang digunakan yaitu fixed bias configuration. Kaki basis dan kolektor diberi tegangan dari VCC ini, kaki emitter transistor terhubung dengan ground. Arus yang mampu mengalir adalah sesuai kemampuan transistor yang digunakan. Nah, jika semakin besar kemampuan dari transistor, maka semakin besar arus yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu power bank. Nah, perangkat yang digunakan untuk memasukkan energi listrik ke dalam baterai ini yang bisa diisi ulang tanpa harus menghubungkan peranti tersebut pada outlet listrik. Oke, selanjutnya tentang metodologi penelitian jurnal ini. Nah, metodologi yang dilakukan yaitu tentang observasi dan eksperimental. Observasi yang dilakukan dengan mengkaji dinamo pada sepeda yang sudah ada dan melakukan pemilihan komponen-komponen yang mudah diperoleh dan memiliki prinsip kerja yang sederhana. Nah, untuk perancangan peralatan penulis, melakukan pengamatan dan mempelajari secara langsung mengenai cara perancangan dan perakitan peralatan, sehingga mempermudah dalam perancangan pengisi daya ini. Oke, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk dapat mengisi muatan pada baterai, kita membutuhkan suplai arus baterai. Nah, tegangan yang diperlukan sekitar 3,7 volt untuk mengisi baterai. Nah, tegangan yang berasal dari putaran dinamo motor dengan keluaran output tegangan sebesar 6-12 volt. Tegangan yang dihasilkan tersebut disearahkan oleh rangkaian rectifier menjadi tegangan searah menggunakan diode bridge dan disaring menggunakan kapasitor yang bertujuan untuk memperkecil riak. Nah, kemudian tegangan tersebut diturunkan dengan menggunakan IC regulator 7805. Selanjutnya kapasitor bertujuan untuk menjaga perubahan tegangan akibat kecepatan putaran roda motor menggunakan LED sebagai indikator yang harus dipasang resistor sebagai pengaman agar LED tidak rusak. Nah, karena resistor ini berfungsi sebagai pembatas arus. Nah, arus yang dihasilkan dinamo ini kecil sehingga dibutuhkan penguat arus. Nah, selanjutnya eh, pengujian keluaran dari dinamo. Nah, pengujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa besarnya tegangan yang dihasilkan oleh dinamo tergantung pada putaran roda dan berlaku sama untuk semua roda meskipun memiliki diameter yang berbeda. Nah, ketika roda berputar, maka rotor dinamo ikut berputar. Nah, perputaran dari rotor dinamo menghasilkan GGL, gaya gerak listrik industri. Nah, dengan adanya GGL industri, maka dihasilkan tegangan listrik. Nah, berdasarkan tabel 1, percobaan eh, dengan dua diameter roda berbeda menghasilkan nilai PP yang hampir sama ketika kecepatan rotor yang juga sama. Nah, terlihat pada tabel saat nilai RPM kedua roda sebesar 1000 RPM, roda dengan diameter 23 cm menghasilkan VPP sebesar 14 volt. Nah, sedangkan yang roda yang diameter 52 cm menghasilkan VPP sebesar 15 volt, sehingga tegangan yang dihasilkan bergantung pada kecepatan rotor dinamo, bukan tergantung pada besarnya diameter roda. Nah, selanjutnya pengujian pengisian pada power bank. Nah, pengujian pengisian power bank ini data yang dihasilkan menggunakan spesifikasi baterai, yaitu baterai 3000 mAh. Nah, dalam pengujian ini presentasi baterai sebelum pengisian ditetapkan pada 10%. Nah, pada hasil pengujian menunjukkan bahwa baterai 3000 mAh ini akan mulai melakukan pengisian ketika kecepatan roda sekitar 22-25 km per jam. Nah, waktu pengisian baterai dalam keadaan kosong lebih singkat dibandingkan waktu pengisian baterai ketika
hampir penuh. Hal ini disebabkan oleh muatan pada baterai mulai penuh sehingga muatan yang mengalir dari rangkaian akan berkurang. Oke, kesimpulannya, nah, ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu semakin tinggi kecepatan putaran roda, semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh dinamo sepeda. Yang kedua, diameter roda sepeda yang digunakan untuk mempengaruhi waktu tegangan listrik yang dihasilkan oleh dinamo sepeda. Yang ketiga, waktu pengisian baterai dalam keadaan kosong lebih singkat dibandingkan waktu pengisian baterai yang hampir penuh. Nah, yang keempat, pengisian baterai dari 10 sampai 11% membutuhkan waktu 10 menit dengan kecepatan yang konstan. Yang kelima, yang terakhir, dinamo yang digunakan dalam dinamo AC, sehingga dalam kasus ini harus diubah menjadi DC untuk menggunakan rectifier. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.